wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Subulus Salam yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda, wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Saudaraku seiman, sebagai khatib hendak mengingatkan bagi diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari dengan sungguh-sungguh, semangat, fokus, minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita diberi kekuatan, kemampuan untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada orang yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya. Apalagi pangkat jabatan dan kedudukan itu didapatkan dengan cara curang, dengan menipu, dengan memalsukan ini dan itu. Kemudian setelah menjadi pemimpin, pejabat aparat, berbuat curang, berbuat jahat, berbuat zalim, menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat, maka kelak di akhirat yang seperti ini akan mendapatkan azab yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebelum mati sempat bertobat dengan taubatan nasuh. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena suku kulit dan bangsanya, juga bukan karena umurnya, tetapi siapa yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah.
inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian juga Rasul menegaskan, aksaru ma yudkhilul jannah, aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan, sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan digolongkan umat Rasulullah yang rabihun, umat Rasulullah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Mengingatkan bulan depan kita sudah memasuki Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Keberkahan harta, nikmat yang Allah berikan adalah hendaknya betul-betul kita gunakan untuk ibadah. Lebih-lebih kalau kaitannya dengan kurban, Rasul menyatakan, man wajada sa'atan ayudhahiya falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kemudahan kelapangan rezeki oleh Allah untuk berkurban tapi tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan masjidku, jangan sholat di masjidku. Ini menunjukkan kurban itu bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun manakala diberi kebaikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurbanlah. Saking besarnya pahala berkurban itu, bulunya saja itu mendapatkan nilai kebaikan pahala. Maka keberkahan harta itu juga hendaknya kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 ayat yang ke-176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wa taba'a hawa. Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhaz aw tatruku yalhaz. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami kehendaki, maka manusia itu akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran. Tapi sayang, kecenderungan manusia itu yaitu terlalu mencintai dunia, melupakan akhirat, dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Seseorang, kelompok, golongan yang telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu adalah seperti anjing. Anjing itu jika dihalau, ditinggalkan, dia tetap saja akan menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang demikian adalah perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan kepada umatmu agar mereka mau berpikir. Pelajaran yang terpenting dari ayat yang mulia ini adalah di antara yang paling banyak menyebabkan manusia rusak, hancur, sesat, dikarenakan 3 faktor utama. Apa itu? Yang pertama, dikarenakan meninggalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Maka ketika Rasulullah SAW membacakan surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat yang ke-36, ada yang mengatakan di antara sahabat, meskipun sudah dijamin masuk surga, mereka gemetar, bahkan sampai ada yang pingsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang syaitan itulah yang akan mengombang-ambingkan dalam kesesatan. Ingat jamaah sekalian, la sa'ada fi hayatina illa bil Quran.
La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Qur'an. Yang kedua yang menyebabkan manusia rusak, sesat, hancur adalah dikarenakan terlalu mencintai dunia. Kata Imam Syafi'i menarik sekali, satu nasihat buat kita semua. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu di dalam kalbunya, hatinya, Masya Allah, maka orang yang menjadikan akhirat itu di dalam kalbunya, hatinya apa? Maka Allah akan memberikan kebaikan, ketenangan, keberkahan, dan kecukupan. Begitu penjelasannya. Maka pastikan akhirat itu ada dalam kalbu kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu, surga maksudnya, lebih baik daripada kehidupan dunia. Barang siapa ya yang menjadikan dunia itu dalam ya genggaman tangannya, artinya dia tidak diperbudak oleh dengan dunia, maka orang ini pun akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, diperbudak oleh dunia, maka pasti dia akan mendapatkan kehinaan dan kehancuran. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i, jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Artinya selalulah kita ingat dimanapun berada kita akan mati. Maka beramallah kebaikan, selalulah dalam ketaatan dan keimanan. Ini mengingatkan kembali seperti nasihat sahabat Utsman, hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian, na'udzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Penyebab hancurnya manusia, sesat manusia, dikarenakan terlalu mencintai dunia. Kemudian yang ketiga yang menjadikan sebab manusia rusak, hancur, sesat adalah dikarenakan yaitu mengikuti hawa nafsunya. Seseorang tidak ada jaminan dia hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran, itu akan selamat kecuali hawa nafsunya tunduk dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Tidaklah beriman di antara kalian dengan sebenarnya iman. Tidak mungkin kalian akan menjadi orang yang benar-benar beriman kecuali hawa nafsunya tunduk dengan apa yang dibawa. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Al-Quran. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Al-Islam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Al-Hidayah. Maka siapa yang hawa nafsunya tidak tunduk dengan yang dibawa oleh Rasulullah, maka orang ini akan mudah disesatkan. Berapa banyak orang yang katanya alim berilmu, dia bisa hancur sesat kalau hawa nafsunya masih menguasai dirinya. Gimana sebabnya? Karena mungkin ingin dipuji, disanjung, karena dengan kesombongannya. Dan akhirnya na'udzubillah min dzalik, orang seperti ini biasanya akan menghalalkan segala cara. Inilah tiga faktor utama yang paling banyak menyebabkan manusia rusak, sesat, hancur. Satu, karena meninggalkan Al-Quran. Dua, karena terlalu mencintai dunia melupakan akhirat. Dan yang ketiga adalah karena mengikuti hawa nafsu. Semoga kita termasuk umat Rasulullah ditolong oleh Allah, minta kekuatan ayo kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari keburukan, kesesatan. Banyaklah kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Minta keteguhan agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dan istiqomah. Insya Allah kalau kita pandai bersyukur dan tentunya dengan istiqomah, dengan tentunya minta kekuatan pertolongan dari Allah, insya Allah kita akan bahagia selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan putra-putri yang baik salih salihah. Ya Allah, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.